Asal-usul dan penetapan lambang Kota Bandung. Lambang ini secara resmi disahkan melalui keputusan Dewan Kota. Kita lihat dari anatomi dan makna elemen visualnya. Garis gelombang biru dan putih, garis hitam bergerigi, mahkota benteng, 2 singa pendukung, dan semboyan Ex Undis Sol yang memiliki arti matahari terbit dari gelombang atau dipahami sebagai bangkit dari air. Selanjutnya ada lambang Kota Pekalongan atau Staatswapen van Gemeente Pekalongan era kolonial. Secara resmi ditetapkan 29 Januari 1931 dan dibukukan dalam dokumen arsip heraldik T. van der Laars. Elemen paling menonjol berada di dalam perisai utama, yaitu 3 ekor ikan berwarna perak di atas latar belakang biru dengan motif jaring, di mana perikanan dan aktivitas nelayan menjadi salah satu pilar kehidupan ekonomi masyarakatnya sejak era lampau. Di atas perisai terdapat mahkota tembok benteng bertingkat. Perisai ini diapit dan dijaga oleh 2 ekor singa di sisi kiri dan kanan. Di bagian bawah terbentang pita bertuliskan nama Pekalongan yang menegaskan identitas geografis kota tersebut. Lambang Kota Batavia atau Staatswapen van Gemeente Batavia era kolonial secara resmi disahkan pemerintah Hindia Belanda pada 25 Februari 1911. Secara anatomi, pusat perisai menampilkan pedang tegak lurus berwarna perak yang terikat dalam karangan bunga laurel atau daun salam berwarna hijau di atas perisai bernuansa merah. Di atas perisai terdapat mahkota tembok benteng bertingkat. Perisainya diapit 2 ekor singa di sisi kiri dan kanan. Di bagian bawah terdapat pita biru bertuliskan Desperate Need, yang artinya jangan putus asa atau jangan berkecil hati. Lambang Kota Tegal sebagai kota pelabuhan strategis dan pusat perdagangan pesisir pantai utara Jawa. Secara anatomi, bagian tengah perisai menampilkan kapal layar bertiang 3 yang sedang berlayar di atas lautan dengan latar pantai dan pepohonan di sisinya. Ilustrasi ini melambangkan sejarah Tegal sebagai kota maritim, bandar pelabuhan untuk aktivitas pelayaran komersial. Di atas perisai terdapat mahkota perak berhiaskan permata yang menandai status resmi Tegal sebagai wilayah otonom. Dan di perisainya diapit dan dijaga 2 ekor singa di sisi kiri dan kanan. Di bawahnya terdapat pita bertuliskan wilayah nama Tegal. Selanjutnya lambang Kota Palembang, Staatswapen van Gemeente Palembang. Secara anatomi, perisai utamanya terbagi 2 bagian. Sisi kiri perisai menampilkan simbol kerajaan Belanda, yaitu singa emas yang memegang pedang dan berkas anak panah di atas latar biru berhiaskan balok kecil emas. Sisi kanan perisai terbagi menjadi 2 panel horizontal. Panel atas menampilkan tongkat Caduceus, tongkat berkepala sayap yang dililit 2 ekor ular, yang merupakan simbol klasik dewa Merkurius dalam tradisi Yunani Romawi. Panel bawah menggambarkan perahu layar tradisional yang sedang melintas di atas aliran gelombang air. Di atas perisai terdapat mahkota tembok benteng bertingkat. Perisainya diapit 2 ekor singa kiri dan kanan. Di bagian bawah terbentang pita berukir nama Palembang. Selanjutnya ada lambang Kota Semarang. Pusat perisai menampilkan sosok Dewi bergaun putih dengan mahkota daun di kepalanya yang melambangkan Dewi Fortuna. Tangan kanannya memegang cornucopia atau keranjang kelimpahan yang berisi hasil bumi, sementara tangan kirinya bersandar pada sebuah jangkar kapal yang dililit pita bertuliskan Semarang. Panel kiri menampilkan
bekas anak panah yang terikat rapi, bundle of arrows, yang merupakan simbol klasik heraldik untuk menggambarkan persatuan, kekuatan militer, dan kesiapsiagaan pertahanan wilayah. Di atas perisai utama terdapat mahkota tembok benteng bertingkat, dan di bagian bawah terdengkai pita bertuliskan Semarang, lambang Buitenzorg, sekarang jadi Bogor ya. Di sisi kiri atas menampilkan makhluk mitologi Sea Lion atau singa laut emas. Di sisi kanan atas menampilkan singa emas kerajaan Belanda. Bagian bawah perisai menggambarkan lanskap yang sangat menawan. Jajaran pegunungan hijau dengan latar Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango dikelilingi oleh pepohonan tropis yang rimbun dan lanskap perkebunan. Di kiri dan kanan perisai utama terdapat ornamen ukiran aliran air dan air terjun yang menegaskan status Buitenzorg sebagai kota otonom atau Gemeente. Di bagian bawah terbentang pita berukir nama Buitenzorg. Selanjutnya ada lambang kota Cirebon, mengusung gaya triptik heraldik. Perisai utama di tengah yang terbagi menjadi dua bagian horizontal. Perisai bagian atas menampilkan sebuah bintang sudut 5 berwarna emas di atas latar biru. Bagian bawah perisai menampilkan 3 ekor udang berwarna biru di atas latar perak atau putih. Panel sebelah kiri menampilkan gambar jangkar kapal besar yang dikelilingi gelombang air melingkar, mempertegas identitas Cirebon sebagai kota pelabuhan dan bandar pelayaran maritim. Panel sebelah kanan menampilkan gambar Trisula, senjata 3 serpih simbol penguasa lautan, dikelilingi gelombang serta dihiasi ornamen bulan sabit dan bintang. Di atas perisai utama terdapat mahkota tembok benteng bertingkat, bahasa Latin per aspera ad astra, yang artinya melalui kesulitan menuju bintang-bintang. Semboyan ini mencerminkan etos kerja, daya tahan, dan perjuangan masyarakat Cirebon dalam mengatasi berbagai rintangan demi mencapai kemakmuran dan kejayaan. Selanjutnya, lambang kota Makassar. Secara anatomi, bagian tengah perisai menampilkan pohon kelapa hijau berbuah lebat di atas perisai keemasan. Di depan batang pohon kelapa bersilang sebuah pedang klewang atau cutlass. Terdapat mahkota tembok benteng bertingkat. Perisai ini diapit 2 ekor rusa bertanduk megah atau stags di sisi kiri dan kanan, menggantikan wujud singa yang biasa dipakai daerah lain. Keberadaan rusa ini melambangkan fauna khas kawasan Sulawesi Selatan, serta ketangkasan dan kewaspadaan. Di bawahnya terbentang pita berukir Gemeente Makassar, memperjelas identitas administratif dan geografis kota tersebut secara tegas dan elegan. Selanjutnya, lambang kota Medan. Secara anatomi, pusat perisai menampilkan tanaman tembakau bernuansa hijau dengan bunga-bunga putih yang mekar di bagian atasnya, berdiri di atas latar perisai keemasan. Tanaman tembakau Deli ini melambangkan komoditas komersial paling krusial yang mendasari pertumbuhan ekonomi, perkembangan pesat, serta kejayaan Medan. Di atas perisai terdapat mahkota perak berhiaskan permata dan lekuk daun Marquis Crown yang menegaskan status Medan sebagai kota otonom. Perisainya diapit dijaga 2 ekor singa emas di sisi kiri dan kanan. Di bagian bawah terbentang pita bertuliskan bahasa Latin et florescens e planetiae yang memiliki arti dan mekar dari daratan. Semboyan ini merujuk pada asal-usul kata Medan yang berarti dataran luas, sekaligus menggambarkan pertumbuhan pesat dan kemakmuran kota yang lahir serta mekar dari dataran perkebunan Deli. Selanjutnya aku mau membahas lambang kota Surabaya. Secara anatomi, pusat perisai menampilkan pertarungan ikonik antar ikan hiu sura berwarna perak di bagian atas dan buaya atau baya berwarna perak
di bagian bawah dengan latar perisai berwarna biru. Posisi tubuh kedua hewan ini meliuk berbentuk huruf S, merepresentasikan nama Surabaya sekaligus menggambarkan pertarungan legendaris antara penguasa lautan dan daratan menjadi akar folklore serta nama kota tersebut. Di atas perisai terdapat mahkota tembok benteng bertingkat mural crown, merupakan simbol standar heraldik Eropa. Diapit 2 ekor singa emas kanan kiri, yang berarti lambang perlindungan, kekuatan, dan kedaulatan. Di bagian bawah terbentang pita bertuliskan Soera ing Baja, berasal Jawa kuno, yang berarti berani menghadapi bahaya. Selanjutnya lambang Kabupaten Banyuwangi. Secara anatomi, bagian tengah perisai menampilkan bilah senjata tradisional keris yang berdiri tegak lurus dengan hulu atau pegangan berukir di atas latar perisai bernuansa biru dan perairan bergelombang di bawah. Keris ini melambangkan warisan kebudayaan Belambangan, kedaulatan, kehormatan, keberanian, serta karakter kesatria masyarakat setempat. Sementara itu, motif gelombang air, perairan Selat Bali, serta makna etimologis nama Banyuwangi yang berarti air yang harum. Di sisi kiri kanan perisai utama terdapat ilustrasi gelombang laut yang bergolak hebat digambar dengan teknik engraving berdetail tinggi, melambangkan posisi geografis Banyuwangi yang berhadapan langsung dengan lautan lepas Selat Bali dan Samudra Hindia. Di bawah, di bagian atas terbingkai tegas tulisan nama Gemeente Banjuewangi dalam ejaan lama, menegaskan identitas administratif dan geografis kawasan tersebut secara jelas. Seluruh komposisi ini berhasil memadukan simbolisme budaya lokal Nusantara dengan tatanan visual heraldik Eropa klasik.